sesi berikutnya kita lanjut nih healing bareng Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh Teh Yunda. Masya Allah. Nah sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Teh Yunda. Operator boleh tolong dibantu untuk menampilkan CV-nya. Nama beliau adalah Teh Yunda Pratiwi SIKOM. Usianya 26 tahun, statusnya menikah, alamatnya di Bogor. Ini akun Instagramnya ya, boleh di-follow dulu nih teman-teman yang belum follow. Pendidikannya di SMA Negeri 3, Pematang Siantar, lalu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lalu program pendidikan kader dakwah pesantren Darut Tauhid, dan aktivitas dakwah dan keislamannya adalah pemateri tetap di Masjid Alumni IPB Bogor, pemateri tetap di Masjid Raya Al-Mutakin Bogor, pembina Akhwat Rumah Quran Bogor, pembina Akhwat Teman Hijrah Bogor, pengajar tahsin, tahfiz, tafsir, tauhid, fikih wanita, dan lainnya. Lalu pengalamannya, Kepala Bagian Fundraising Darut Tauhid Peduli Medan, lalu Guru Baitul Quran Darut Tauhid Medan, Guru Al-Quran di SDIT Suwarna Bogor, Guru Privat Al-Quran, dan juga merupakan seorang pengusaha ya Teh Yunda ini, Masya Allah. Teh Yunda sudah bergabung ya? Assalamualaikum Teh Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sonia, Masya Allah. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa ketemu lagi nih sama Teh Yunda di kajian Alhamdulillah. awal sama Teteh ya. Sekarang di pekan keempat, akhir Ramadan juga ketemu lagi sama Teh Yunda, Masya Allah. Semoga nggak bosen ya. Nggak bosan nih. Nah hari ini Masya Allah banget Teh Yunda akan mengajak kita healing nih sahabat Bina semua ya. Ini mah healingnya Insya Allah sangat berbeda dari healing-healing biasanya. Kalau mungkin biasanya sahabat Bina tuh healing harus jauh gitu ya, perlu biaya yang banyak. Sekarang healing yang akan Teh Yunda bahas ini tuh pokoknya beda banget. Pasti pada penasaran nih ya sahabat Bina semuanya. Mangga Teh Yunda boleh langsung dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Yunda mau tes suara dulu ya. Khawatir takutnya kekecilan. Coba Yunda besarin dulu suara. Gimana suara Yunda kedengeran jelas? Jelas, Alhamdulillah Teh. Oke, Yunda pengen lihat ada berapa jumlah peserta yang sudah ikut hari ini. Masya Allah, ada 144 jumlah peserta. Luar biasa. Semoga Allah merahmati, memudahkan, dan mengabulkan semua hajat teman-teman yang pastinya berkumpulnya kita di sini harus jadi kebaikan, insya Allah. Ya, jangan sampai sia-sia duduknya kita berjam-jam di majelis ilmu ini, insya Allah. Baik, izin teman-teman seperti biasa, kita mulai dulu dengan beristighfar 3 kali, kemudian membaca suratul Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat
rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil oleh Allah, namun kita masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan ini. Maka bersyukurlah teman-teman menjadi salah satu hamba yang Allah pilih untuk bisa dilipat gandakan amalnya, terutama di 10 malam terakhir ini, Masya Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, salawat beriring salam, tak lupa kita hadiahkan kepada kekasih Allah, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita. Yang kalau kita bingung bagaimana cara berpakaian, cara makan, cara menikah, cara apapun itu, kita meniru kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merindukan perjumpaan dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pun merindukan kita. Sebelum di akhir hayat beliau menyebut bukan nama istrinya, bukan nama sahabatnya, tapi yang beliau sebut adalah ummati, 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 umatku. Umat yang tidak pernah beliau bertemu dengan kita, namun berabad-abad selanjutnya akhirnya kita hadir di dunia ini atas izin Allah, dan mudah-mudahan kita pun bisa membalas kerinduan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, kalau berbicara tentang healing bersama Al-Quran, ini suatu hal yang harus membuat Yunda flashback kepada luka-luka lama, Teh Sonia. Kenapa Yunda memilih tema ini? Tema ini tuh benar-benar ajaib, benar-benar powerful tema ini. Ya, Yunda pengen lihat ini kenapa gak kelihatan ya? Memang gak kelihatan pesertanya ya? Iya, Teh Yunda. Jadi ini Zoom webinar, tapi insya Allah masih bisa berinteraksi, masih bisa Oh komen gitu. sahabat Bina yang lainnya. Oke, baik. Seperti biasa, walaupun kita tidak bisa bertatap wajah, tapi sebenarnya pengen sekali ya menatap wajah teman-teman semua. Wajah yang diberikan hidayah oleh Allah hari ini. Wajah yang diberikan rahmatnya, cintanya. Nah, inilah wajah-wajah yang hadir di sini adalah wajah yang diberikan cinta oleh Allah sehingga bisa mau menuntut ilmu pagi-pagi gitu ya. Masya Allah, dari jam 8 ya, Teh Sonia ya. Masya Allah. Ini wajah-wajah, makanya Yunda pengen setiap di majelis itu menatap wajah teman-teman semua. Karena wajah-wajah yang hadir itu adalah wajah yang diberikan hidayah. Wajah yang diberikan taufik, wajah yang diberikan cinta oleh Allah. Semoga kita ketularannya Teh Sonia ya, oleh wajah-wajah cantik, indah, yang diberikan hidayah oleh Allah. Nah, teman-teman, walaupun Yunda tidak bisa melihat wajah indah teman-teman semua, boleh kita interaktif dengan cara apapun yang Yunda tanyakan, ataupun apa yang Yunda sampaikan, teman-teman boleh menanggapinya di kolom komentar. Kalau Yunda bertanya, Yunda akan jeda sejenak untuk menunggu jawaban daripada teman-teman semua. Karena yang namanya healing, ya, itu adalah ilmu praktek. Nah, ini berat nih sebenarnya. Jadi hari ini kita mau praktek gitu. Ada orang yang kalau metode belajarnya itu nggak suka teori, Teh Sonia. Kalau teori pusing, nggak ngerti juga. Begitu beres kelas, udah lupa lagi teorinya. Nah, yang ajaibnya hari ini, ya kita belajar bareng, kita mau praktek langsung. Healing bareng Al-Quran. Kita mau sembuhin Syifa. Al-Quran ini adalah asyifa. Kita mau sembuh bareng bersama Al-Quran. Nah, bismillah ya teman-teman, hadirkan jiwanya, hadirkan hatinya, pikirannya dipusatkan, coba jauhkan dulu segala penghalang kita untuk bisa khusyuk kepada Allah ya. Masya Allah nih. Siap ya teman-teman, kita mau praktek. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Coba dimulai bareng-bareng ya. Boleh sambil komen juga. Kita istighfar dulu boleh teman-teman. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti biasa, afirmasi positif dulu, tangan kanan memegang dada sebelah kiri. Nah,
ini hati kita sedang rumit ya, sedang galau, sedang sesak dadanya. Pikirannya bercabang memikirkan untuk membayarkan THR orang tua, THR ponakan, belum beli baju lebaran, belum nanti tiket pulang kampung, dan lain sebagainya, apalagi beli kue nastar ya. Jadi banyak bercabang pikiran, bercabang hati kita, semua bercabang nih. Bahkan ada yang sudah menghitung Teh Sonia pengeluarannya bisa sampai 100 juta untuk Lebaran tahun ini gitu ya. Akhirnya hatinya tidak tenang. Maka coba kita afirmasi positif ke hati kita bahwa semuanya mudah bagi Allah. 100 juta kecil bagi Allah, besar bagi kita. Ya kan? 1 miliar kecil bagi Allah, besar bagi kita. Tidak ada yang nggak mungkin. Pegang tangan sebelah kanan, pegang dada sebelah kiri. Kalau sulit khusyuk sambil pejamkan mata, sambil bayangkan betapa indahnya nanti surganya Allah. Betapa indahnya pertemuan dengan baginda Rasulullah. Betapa indahnya, betapa leganya bisa menatap wajah Allah. Pegang dada sebelah kiri. Sambil kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, balutlah segala luka yang ada di dalam dada kami, karena hanya Engkau yang bisa mengobati sakit kami. Ya Allah, tenangkanlah pikiran kami, karena hanya Engkau yang bisa menenangkannya. Ya Rob, khusyukkan diri kami, karena hanya dengan mengingat-Mu, maka hati kami menjadi tenang dan tentram. Ya Allah, apapun yang membuat kami galau, kami sakit, kami menderita, kami sengsara, kami pusing ya Allah, maka apapun itu kami menerimanya ya Allah. Sesuai ilmu yang disampaikan Ustazah Nabila, tadi Yunda sempat ikut menyimak sedikit, perasaan menerima itu adalah healing yang paling baik untuk hati kita. Perasaan menerima ketentuan daripada Allah, ketika kita ridho, maka radiyatan marudiyah. Ketika kita ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Ya Rob, sakitnya dihina oleh orang lain, sakitnya dikucilkan oleh orang lain, sakitnya dipandang miskin oleh orang lain, sakitnya dihina fisik kami oleh orang lain, sakitnya belum memiliki pasangan, sakitnya belum memiliki keturunan, sakitnya tidak memiliki harta untuk lebaran, maka kami menerima itu semua ya Allah. Kami menerima ya Allah. Kami ikhlas, kami ridho ya Allah, karena kami tahu yang terbaik adalah apa yang ada di sisimu ya Allah. Terima kasih ya Allah masih memberikan kehidupan kepada kami untuk kami bisa beramal soleh. Karena sebaik-baiknya yang bisa kami lakukan adalah memperbanyak amal soleh kepadamu. Terima kasih ya Allah masih mencintai kami. Terima kasih ya Allah masih menerima kami. Terima kasih ya Allah, diri yang hina ini masih Engkau perkenankan untuk bisa memegang Al-Quran-Mu yang suci. Terima kasih ya Allah, anugerahkan suara yang indah, sehingga kami bisa bertilawah dengan suara yang lirih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semuanya, nih kita tuh
harus sering seperti itu. Jadi touch, ya, lakukan sentuhan kepada diri kita, lakukan koneksi kepada Tuhan kita, semua harus di touch tuh. Makanya kan kalau kita belajar ilmu agama, itu ada 3 komponen penting yang jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Ini ilmu sederhana sekali. 1, hablum minallah, ya. Bangun touch koneksi kepada Allah. Jangan sampai putus. Kalau sinyalnya kurang baik, ganti kartunya. Kalau XL kurang baik, pakai Telkomsel ya, teman-teman, gitu ya. Nah, bangun koneksi kita kepada Allah. Kalau koneksi kepada Allah sudah terputus, maka bercerai-berai urusan semuanya. Urusan sholat pasti berantakan. Urusan dengan Al-Quran pasti terlalaikan. Urusan dengan keluarga pasti kita kasar dengan keluarga. Kenapa? Habluminallah, koneksi, touch kita kepada Allah itu berantakan. Ya, maka yang pertama adalah habluminallahnya dulu nih. Sebelum kita healing, habluminallahnya dulu. Pastikan koneksi kita kepada Allah baik. Jaringan kita kepada Allah stabil. Ya, maaf ya para jomblo. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah habluminallah. Pastikan koneksi kita kepada Allah baik dulu. Terus yang kedua adalah habluminas, ya kan? Apa itu Teh Yunda habluminanas? Habluminanas adalah hubungan kita kepada sesama kita. Jangan sampai habluminallahnya baik tapi ke orang teh Teh Afwan, jaringannya mungkin ya Teh di sini terputus-putus. Afwan Teh terjeda di video ini. Di Sahabat Bina terjeda juga atau khawatirnya di sini ya? Oh, terjeda juga ya? Ya, kita berdoa dulu ya, semoga dimudahkan Teh Yundanya supaya sinyalnya juga ini ya kembali baik lagi. Putus-putus juga ya, oke. Sebentar ya teman-teman ya, kita sama-sama doakan semoga sinyalnya lekas membaik nih biar kita bisa segera healing gitu ya, Masya Allah. Tadi baru awal aja udah bikin menangis ya teman-teman, ya Allah. Ternyata memang apa ya, kitanya harus menerima dulu emosi kita, terus juga kita harus pastikan tadi ya koneksi sama Allah kita tuh baik gitu. Insya Allah. Kita tunggu Teh Yunda untuk bergabung kembali ya sahabat Bina ya. Operator nanti tolong dibantu ya kalau sudah ada untuk langsung dijadikan co-host. Masya Allah, gimana nih teman-teman tadi perasaannya saat awal gitu ya kita beristighfar dan afirmasi gitu ke dalam diri. Aku tadi sampai nangis. Kalau sahabat Bina gimana nih? Adem, Masya Allah. Ya betul sekali ya. Nangis sama ya berarti. Yang lainnya gimana nih pas tadi di sesi awal aja langsung chat ke hati, Masya Allah. Itu kita belum healing nih, belum sampai ke healing dengan Al-Qur'annya. Itu baru opening aja nih, Masya Allah ya. Menyentuh saya, Masya Allah. Nangis saya, Masya Allah. Sedih, Masya Allah. Ngena banget sampai nangis, Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk sahabat Bina nih yang waktu pas awal banget gitu, belum ikutan mungkin ya. Dan tadi baru pertama kali kan ya kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu oleh-oleh di kajian muslimah pekan awal ya yang Teh Yunda kasih gitu. Dan itu tuh bisa kita lakukan tiap hari kalau waktu itu ya pas awal banget kajian di pekan pertama ya Teh Yunda itu kasih oleh-oleh ke kita itu gitu. Jadi tiap hari. Assalamualaikum. Ya Allah, alhamdulillah udah ada. Waalaikumsalam Teh. Maaf ya. Iya Teh, nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah jelas lagi Teh. Alhamdulillah, ya Allah, maafin ya teman-teman. Kalau koneksi Yunda terputus, teman-teman aja udah gelisah ya, apalagi koneksi kita ke Allah terputus ya, waduh. Oh, langsung. Oke.
Kita lanjut lagi ya, Teh Sonia. Boleh Teh. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mohon maaf ya, tadi sempat terputus karena Yunda sambil nunggu di lobi juga ini, di lobi apartemen. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa khusyuk ya. Bismillah, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Baik, teman-teman, tadi sampai kepada membangun koneksi kepada diri kita sendiri, touch ke diri kita, yaitu hablum minafsi. Ya, membangun koneksi kepada diri, salah satunya adalah dengan tadi yang sedang kita lakukan. Karena ini kita sedang ilmu praktek ya, kita sedang ilmu praktek. Maka yang bisa kita lakukan tadi, setiap teman-teman bangun tidur, ya, Yunda selalu menyarankan ketika teman-teman bangun tidur, baca doa dulu. Doa bangun tidur, kemudian pergi ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian coba sholat dulu. Entah sholat tahajud, atau mungkin setelah tahajud bisa dilanjut witir, ataupun bisa dilanjutkan dengan sholat taubat, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya. Dengan begitu, kita memulai hari dengan mengingat Allah. Sudah membangun koneksi kepada Allah. Setelah itu, kita coba bangun koneksi kepada diri kita dengan berterima kasih kepada Allah. Karena Allah telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita. Ya, maka teman-teman itu dulu yang pertama. Nah, insya Allah, berbicara tentang healing bersama Al-Quran. Nah, ini tuh healing bersama Al-Quran itu merupakan suatu ayat, ada beberapa ayat yang powerful banget bagi Yunda. Karena Yunda izin ya, Teh Sonia, coba cerita sedikit. Karena guru pernah berkata seperti ini, Yunda, coba ulang-ulang doa ini. Apa doanya? Allahumma hikmataka ya Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Sambil pegang dada kita bilang lagi, Allahumma hikmataka ya Allah. Contoh, ketika hari ini teman-teman belum memiliki pasangan, belum memiliki jodoh gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngingatnya ke orang-orang yang udah punya jodoh, pasti sedih, pasti baper, pasti ngerasa terzolimi banget sama Allah. Sama kayak Yunda, tahun 2019 menikah. Sampai tahun 2023, qadarullah masih belum memiliki keturunan. Kalau fokus kita kepada keturunan orang lain, kebahagiaan orang lain, itulah yang menyebabkan kita sedih, kita menderita. Ya, maka ada satu doa yang diajarkan oleh guru Yunda, teman-teman tahu semuanya, Aagin selalu bilang, pegang tangan kanan, menyentuh dada kita, dan doa, Allahumma hikmataka ya Allah, Allahumma hikmataka ya Allah, Allahumma hikmataka ya Allah. Apa artinya? Ya Allah, bukakanlah pintu hikmah. Kalau pintu hikmah sudah dibuka, kita bahagia lagi. Oh, ternyata maksud Engkau belum memberikan saya jodoh itu seperti ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Oh, ternyata Engkau belum memberikan saya keturunan karena ini ya Allah. Terima kasih ya Allah gitu. Kalau sudah hikmah-hikmah itu dibuka oleh Allah, maka kita akan lebih mudah untuk menerima. Karena kalau kita mau menerima tadi ya, salah satu metode penyembuhan dalam diri seorang hamba, salah satunya adalah ridho, menerima. Tapi kita nggak akan bisa menerima kalau pintu hikmah itu tidak dibuka, teman-teman. Itu kuncinya. Kita akan sulit sekali untuk menerima kalau pintu hikmah itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berdoa, Allahumma hikmataka ya Allah. Tolong ya Allah, bukakan hikmah dalam setiap apa yang Engkau timpakan kepada saya. Engkau berikan kepada saya. Bagaimana keadaan teman-teman? Coba kita langsung praktek ya. Karena hari ini ilmunya praktek, coba teman-teman, walaupun Yunda nggak bisa lihat, tangan kanan pegang dada sebelah kiri sambil diucapkan ya, apa beban teman-teman. Contohnya, ya Allah, saya menerima hari ini Engkau belum menitipkan amanah keturunan. Saya reda, saya ikhlas ya Allah, Allahumma hikmataka ya Allah. Bukakanlah hikmah ya Allah. Bukakanlah hikmah ya Allah. Ya Allah, hari ini mungkin pasangan saya belum baik ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya menerima selayaknya Bunda Asiyah menerima ya Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Bukakan hikmah ya Allah. Agar saya mampu menguatkan kesabaran saya. Ya Rob, tolong ya Allah. Hari ini saya masih sendiri seperti Bunda Maryam seperti dahulu. Sendiri, suci,
menjaga dirinya. Allahumma hikmataka ya Allah, bukakan hikmah dalam kesendirian saya ya Allah. Jadikan saya wanita yang suci sebagaimana Bunda Maryam ya Allah. Ya Allah, Allahumma hikmataka ya Allah. Walaupun hari ini mungkin saya nggak punya uang banyak, kehidupan rumah tangga saya berat ya Allah. Karena mungkin sehari-hari harus dagang, harus benar-benar bekerja keras untuk bisa memiliki harta ya Allah. Ya Allah, jadikan hati saya seperti hatinya Sayyidah Fatimah ya Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Allahumma hikmataka ya Allah. Bukakan hikmah ya Allah. Bukakan hikmah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah menenangkan hati saya. Nah, silahkan dipraktekkan, Yunda kasih waktu mungkin 2 detik, silahkan dipraktekkan, ditenangkan hatinya, silahkan. Ya, ucapkan apa yang menjadi ketakutan, kesedihan, yang membuat teman-teman mungkin pengen hilang dari planet ini, ya, pengen marah ke Allah, benci ke Allah, na'udzubillah sampai mau meninggalkan Islam, itu kejadian. Ucapkan, minta sama Allah, Allahumma hikmataka ya Allah. Bukakan hikmah, sehingga ketika Allah bukakan hikmah, insya Allah saya bisa ridha. Saya bisa sampai pada satu titik yang terbaik dalam hidup saya, yaitu radiyatan marudiyah. Saya ridho dan saya mengharapkan engkau pun ridho dengan keridhaan saya. Oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau air mata taubat itu telah terbuka. Alhamdulillah kalau air mata taubat itu mengalir. Ya, Umar ketika membaca surat Toha, ya ini kita berbicara, kita langsung masuk ya ke tema kita healing bersama Al-Quran. Umar itu ketika masuk Islam itu langsung healing. Ya, siapa yang tahu kisah hijrahnya Umar bin Khattab? Ya, Rasul itu pernah berdoa, ya Allah, di antara 2 Umar, ya, saya mohon kepada engkau jadikanlah satu di antara 2 Umar ini penolong agama engkau. Maka yang Allah pilih di antara 2 Umar itu adalah Umar bin Khattab. Kisah hijrahnya Umar luar biasa. Ketika saat itu Umar begitu benci dengan Rasulullah. Umar yang kasar, Umar yang keras, bahkan sampai saudaranya Umar berkata, demi Allah ya Umar, engkau adalah laki-laki yang sangat kasar. Demi Allah ya Umar, engkau adalah laki-laki yang sangat jahat. Karena pada saat itu Umar memukuli Zaid, ya suami daripada saudaranya Umar, ya kan, karena tidak terima. Pada saat itu posisinya Zaid dengan istrinya itu sedang membaca satu surat yang familiar, yaitu surat Toha, ayat 1-8-nya. Boleh teman-teman buka ya, kita coba healing bersama healingnya Umar bin Khattab. Surat Toha, surat ke-20. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sama baca-baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau menjadi susah Muhammad, ya. Ini juga untuk Umar, ya. Jadi ketika Umar baca ini, Umar tuh langsung surprise. Umar yang merasa susah, Umar yang merasa Islam itu ribet, Umar yang merasa Islam itu mah menyusahkan. Karena para masyarakat Quraisy pada saat itu berlomba-lomba masuk agamanya Rasulullah dan meninggalkan agama nenek moyangnya Umar kan gitu. Makanya Umar bersusah hati itu. Umar kesal banget dan bahkan Umar sampai menyiapkan pedangnya siap-siap ingin menebas Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Umar sampai pada ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau menjadi susah wahai Umar. Ya. Dilanjutkan lagi di ayat ketiganya. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut wahai Umar kepada Tuhannya. Wah, Umar tuh udah mulai tuh. Umar udah mulai dredeg hatinya, udah mulai bergetar jiwanya
Yang tadinya dia marah, jiwanya berapi-api, tuh kayak disiram pakai air, nyes. Tiba pada ayat 2, ayat 3, nyes. Umar mulai down. Dilanjutkan lagi oleh Umar, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Wah, Umar surprise lagi bahwa ternyata Tuhan itu bukan patung yang dia sembah. Tidak ada di muka bumi yang setara dengan dia. Tapi Tuhan itu adalah yang menciptakan justru langit dan bumi. Yang walaupun tidak bisa dilihat, tapi banyak orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surprise untuk Umar. Dilanjutkan lagi di ayat kelimanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang maha pengasih, wahai Umar, dan dia bersemayam di atas arsy. Bukan di sini, Umar. Tidak ada Tuhan di dunia ini, wahai Umar. Wah, Umar surprise lagi. Wah, ini healing nih. Umar healing. Pertama kali Umar hijrah, dibawa oleh saudaranya yang telah memeluk Islam, yaitu Zaid dan istrinya, itu dibawa healing dengan Al-Quran. Jadi sekeras apapun hati seorang Umar, sejahat apapun seorang Umar yang bisa membunuh Rasul, itu langsung nyes, langsung down, langsung kalem bawaannya. Ya, wah, Umar surprise banget tuh. Dilanjutkan lagi di ayat ke-6-nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wahai Umar, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini milik Allah, wahai Umar. Apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah itu pun milik Allah, wahai Umar. Tanah yang sedang engkau pijak, yang engkau pakai untuk membunuh orang, yang engkau pakai untuk bertarung, wahai Umar, karena Umar adalah seorang petarung, itu pun adalah punya Allah, wahai Umar. Kamu bukan siapa-siapa, Umar bin Khattab. Akhirnya Umar tuh, langsung Umar nyes lagi, dilanjutkan lagi oleh Umar. Belum selesai dia membaca surat Toha, dilanjutkan di ayat ke-7-nya. Wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, hai Umar, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah tahu pada saat itu Umar sudah tergerak hatinya. Mau engkau nyatakan atau engkau bisikkan di dalam dadamu, wahai Umar, Allah tahu hidayah itu sudah datang. Sudah mengetuk-ngetuk hatimu, melembutkan hatimu, mengelembutkan karaktermu yang keras, wahai Umar. Maka ayat terakhirnya nih, luar biasa. Allahu la ilaha illahu. Ini selalu nangis nih kalau baca ayat ini nih. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah, wahai Umar. Tidak ada Tuhan selain dia, wahai Umar, yang mempunyai nama-nama terbaik. Umar, engkau butuh apa? Engkau butuh Rabb yang maha penyayang. Ada, wahai Umar, Ar-Rahmanur Rahim. Engkau butuh apa, wahai Umar? Engkau butuh Allah yang maha lembut, karena engkau keras. Ada ya Umar, Allah Al-Latif. Engkau butuh apa, wahai Umar? Engkau butuh diampuni. Allah Al-Ghafur. Engkau butuh apa ya Umar? Engkau butuh dimaafkan. Dihilangkan semua dulu kejahatanmu, wahai Umar. Allah punya. Allah Al-Afu. Allah maha pemaaf. Yang ketika engkau bersyahadat, engkau bertobat, taubatan nasuha, dosa-dosa engkau di masa lalu dihilangkan oleh Allah. Dianggap engkau tidak pernah melakukan itu, wahai Umar. Nangis nih Umar nih. Jadi gini teman-teman, ketika ada kita yang memiliki karakter keras, karena Yunda dulu sebelum Yunda hijrah itu keras kepala, ya sebagaimana wanita Medan pada umumnya keras, ya keras kepala, keras hati, keras semuanya, bahkan dalam berbicara juga kasar seperti Umar, ya kan? Maka disarankan oleh para ulama dan guru-guru kita, ketika kita memiliki karakter yang keras, ulang-ulanglah coba surat Toha ayat 1-8. Karena surat inilah yang melunakkan Umar ibnu Khattab.
Surat inilah yang melembutkan hati Umar yang keras luar biasa. Dan surat inilah yang membuat Umar mendatangi rumah Rasulullah. Kemudian apa kata Umar? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umar masuk Islam, Masya Allah. Walaupun kita sudah berislam, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita ditutup hatinya oleh Allah karena mungkin kecintaan kepada dunia, ya syahwatnya kita, terus apalagi godaan setan. Jadi tidak menutup kemungkinan hari ini kita taat, besok kita bisa maksiat. Maka setiap hari kita harus buka ayat-ayat yang bisa menyuburkan, menghidupkan, menumbuhkan kembali hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sedikit. Berbicara tentang healing bersama Al-Quran, Yunda pengen sedikit sharing kepada teman-teman semuanya. Tahun 2022, ya mungkin tidak banyak orang yang tahu. Yunda sangat depresi, Teh Sonia, depresi sekali. Ya, karena hampir 4 tahun, mungkin ada yang serupa, mengalami hal yang sama. Belum Allah anugerahkan keturunan. Sebenarnya itu tidak jadi masalah, Teh Sonia. Ya, karena kita paham yang namanya amanah itu terserah Allah. Mau kasih ke siapa, kapan waktunya, bagaimana caranya. Itu tidak jadi masalah. Kadang-kadang yang membuat kita down, itu adalah 1, cibiran dari orang. 2, pertanyaan yang tidak berkesudahan. Apalagi jomblo nih, siap-siap lebaran. Mana calonnya? Kapan nikahnya? Mau jadi perawan tua ya? Nah, itu bagi yang jomblo. Bagi yang untuk Teh Yunda yang seperti apa tuh? Teh Yunda nanti kebagian juga, Teh Sonia. Yunda kebagian. Kapan hamilnya? Tidak subur ya? Macam-macam lah. Nggak sanggup rasanya kalau harus disebutkan satu persatu julitan-julitan dari orang-orang kan gitu. Ya, jadi sini dulu ya Sonia. Pinjam dulu ya. Nah, jadi kita itu teman-teman ketika tahun 2022 Yunda sempat yang namanya down banget. Ya. Itu tuh ngerasa lagi antara iman dengan amal itu sudah tidak bisa balance, antara jasad dengan ruh itu sudah nggak bersatu lagi. Kenapa? Karena hati Yunda sedang sakit. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, hati seorang hamba itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang hidup. Hati yang sehat atau hati yang hidup itu adalah yang sangat peka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau dibacakan Al-Quran, dia tersungkur sujud dan mengeluarkan air mata taubat kepada Allah. Itu hati yang hidup, bermekaran iman. Tapi pada saat itu hati Yunda tidak hidup, Teh. Ya. Ada lagi hati yang kedua, dikatakan para ulama hati yang kedua adalah hati yang sakit. Makanya banyak orang mengatakan saya sakit hati. Ini benar adanya. Ternyata dalam bahasa kitab itu benar adanya, sakit hati itu ada. Dikatakan hati yang sakit. Hati yang sakit itu yang seperti apa, Teh Yunda? Inilah hati Yunda pada saat itu. Hati yang sakit itu adalah hati yang terombang-ambing. Bingung dia. Tarik-menarik antara keimanannya dengan tarik-menarik antara kekecewaannya kepada takdir Allah. Ya, dia tetap mau melaksanakan sholat, cuman kekecewaannya besar sehingga dia mengatakan untuk apa saya sholat? Ya, kalau Allah begitu jahat, terus hatinya sakit, ya? Atau dia mau doa dan dia tahu Allah Maha mengabulkan doa, tapi kekecewaannya lebih besar. Ya, untuk apa saya doa? Saya berdoa 4 tahun ya Allah, tapi belum dikabul. Hatinya sakit. Nah, bahaya nih. Ya, hati yang sakit itu sangat bahaya. Kalau tidak segera dicarikan obatnya, dia akan terjerumus kepada karakteristik hati yang ketiga, yaitu hati yang mati. Jadi asal muasal hati seorang hamba mati itu nggak ujuk-ujuk langsung redup mati, tidak.
Tapi dia bermula dari hatinya sakit dulu. Hatinya sakit sehingga dia meninggalkan sholat sebagai tiang agamanya. Hatinya sakit sehingga dia meninggalkan Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hatinya sakit sehingga dia meninggalkan doa sebagai senjatanya. Kan dikatakan doa itu adalah senjata orang beriman. Kalau kita sudah meninggalkan senjata kita, kita nggak punya perlengkapan perang. Sementara setiap hari kita harus berperang dengan hawa nafsu, dengan omongan orang, dengan apa lagi? Banyak. Namun kita nggak punya senjatanya, ya kita kalah, kita kena tembak, kita mati. Ya, setiap hari peluru-peluru cibiran. Teh Yunda tuh mandul tahu, Teh Yunda tuh sakit tahu, Teh Yunda tuh lebih baik ditinggalin tahu, Teh Yunda tuh bla bla bla. Terus tuh peluru-peluru terus kena ke dada kita. Mungkin 1-2 peluru kita bisa kuat. Tapi kalau setiap hari diberikan peluru dan kita nggak punya senjata, kita mati teman-teman. Nah itulah yang Yunda alami. Tahun 2022 Yunda merasakan hati Yunda sedang sakit. Hati yang sakit itu terombang-ambing antara keimanan dengan kemaksiatan. Ya, jadi ketika diminta oleh suami, ayo sayang kita mulai tahajud lagi, ayo sayang, Yunda ninggalin tahajud ya Sonia. Wallahi, itu kejadian pertama kali seumur hidup Yunda setelah Yunda hijrah meninggalkan tahajud itu karena marah kepada takdir Allah. Sampai kata Ko Denis, ayo sayang, kita tahajud lagi, kita minta lagi sama Allah. Hati membenarkan, benar, tahajud itu baik sekali. Tapi ada hati yang sakit, dia juga berontak, dia bilang, untuk apa tahajud? Kamu tahajud bertahun-tahun, tapi Allah nggak dengar doa kamu tuh. Saling tarik-menarik. Ibarat kalau ada kanan malaikat, kiri setan kan gitu. Tarik-menarik tuh. Sampai akhirnya Yunda mencari jawabannya sampai di puncak 2022, itu sempat terlintas keinginan untuk bunuh diri, Teh Soni. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa Teh Yunda itu sempat pengen ada keinginan seperti itu? Karena merasa sudah lelah sekali dengan kehidupan. Ya, karena merasa sudah capek sekali dengan sakit-sakit yang Allah timpakan. Karena tahun 2019 sakit, 2021 sakit, 2022 sakit. Uang bergelontoran begitu besar. Tapi bukan kesembuhan yang didapatkan, melainkan sakit lagi, selayaknya Nabi Ayub alaihi salam. Ya kan? Tapi pada saat itu hilang kisah-kisah orang berimannya. Nabi Ayub hilang sampai Yunda mengatakan, nauzubillah, dia kan nabi, saya bukan nabi, saya nggak kuat, Yunda bilang. Ya, justru karena kita bukan nabi, maka kita harus mencontoh dia, itulah kata guru Yunda. Maka pada saat itu, guru mengatakan 2 hal. Yunda, hanya 2 yang bisa menyembuhkan kamu. 2 cara ini saja yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah perasaan menerima. Itu yang disampaikan oleh Ustazah Nabila tadi. Perasaan menerima itu adalah asyifa, ya, penyembuh, kesembuhan dari Allah. Jadi orang kalau sudah menerima dia sakit, akhirnya dia mau ikhtiar, itu separuh daripada kesembuhan sudah dia dapatkan. Tapi kalau dia sakit, dia tidak menerima, sudah makin sakit. Karena gini, kalau hati kita sakit, pernah nggak ngerasa teman-teman, ketika hati teman-teman sakit, itu tubuh ikutan sakit. Hati sakit, kepala pusing, badan jadi pegel-pegel, mau tidur nggak enak, ya, mau makan nggak enak, mau kemana-mana nggak enak, bawaannya 5L, lemah, lesu, apalagi teh, letih, lunglai, kan? Bawaannya gitu, kalau hati sudah tidak enak, semua badan jadi sakit, ya. Maka pada saat itu guru Yunda mengatakan 2 hal. Lakukan 2 hal ini Yunda, istiqomahkan. Yang pertama, perasaan menerima, afirmasi setiap kamu bangun menerima, terus menerima. Suami tidak sesuai dengan keinginan, terima. Ya, takdir belum punya anak, terima. Mertua seperti apa, terima. Lingkungan seperti apa, terima. Apapun yang kamu alami sakit, terima. Terima. Setiap hari berterima kasih kepada Allah. Allah itu nggak tega ketika seorang hamba diberikan sakit, namun dia berterima kasih kepada Robnya. Allah itu nggak tega, teman-teman. Jadi kita berusaha merengeklah kepada Tuhan kita. Yang kedua, yang dikatakan oleh guru Yunda adalah dengan healing bersama Al-Quran, insya Allah kamu sembuh. Tidak hanya sembuh jiwa kamu, tapi insya Allah juga sembuh hati kamu. Dan itu Yunda alami. Dan ini benar-benar powerful. Yunda sudah menjadi salah satu contoh yang sembuh dengan Al-Quran. Jadi teman-teman,
sekarang itu bukan cuma sekedar mendengarkan teori, tapi ada contoh nyatanya seorang wanita yang mungkin sudah belajar ilmu agama, menyampaikan agama juga, tapi pernah ingin bunuh diri, lalu sembuh dengan Al-Quran. Dan Masya Allahnya, penyakit itu pelan-pelan berkurang dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, perasaan menerima, berterima kasih kepada Allah, dan dekat dengan apa yang Dia berikan, itu menyembuhkan dua hal. Satu, menyembuhkan penyakit fisik yang kamu derita. Dua, menyembuhkan penyakit batin yang kamu rasa. Itu Masya Allah. Yunda adalah salah satu contoh nyatanya teman-teman semuanya. Ya, nah, Teh Sonia penasaran tidak satu ayat powerful yang Yunda ulang-ulang selama 1 tahun? Penasaran, Satu, penasaran banget. Ya, penasaran banget. Silahkan Teh Sonia dan teman-teman buka, mungkin ada yang menanti keturunan Quran Surat Al-Kahfi. Kita hafal Quran Surat Al-Kahfi ini ayat 46, tapi kita mungkin jarang mentadaburinya. Yunda sering baca ini ayat, cuman nggak pernah sampai pada pemahaman, penghayatan, lalu mau bertadabur lebih dalam. Nah, sudah dibuka? Iya. Dibaca dengan hati. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Kita baca sekali lagi, dibaca dengan dadanya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan di sisi Tuhanmu lah itu lebih baik untuk menjadi harapan. Kita coba tadaburi pelan-pelan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini ayat yang membuat Yunda bisa tersenyum lagi sambil meneteskan air mata. Wahai Yunda, apa kata Allah? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Tetapi amal kebaikan, wahai Yunda, amal kebaikan yang kamu lakukan terus-menerus itu, wahai Yunda, adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu. Thawaban wa khairun amala, serta lebih baik untuk kamu jadikan sebagai harapan. Ini tuh ketika Yunda baca ayat ini tuh, Teh Sonia, itu powerful banget. Yang tadinya nggak bisa senyum, bertahun-tahun nggak bisa senyum gitu, walaupun senyumnya fake, palsu. Ketika ceramah senyum, tapi itu menangis hati kita. Ketika dibilang orang, kapan Teh Yunda punya anak? Sambil senyum, karena kita seorang tokoh, sambil senyum kita menenangkan diri kita, insya Allah mohon doanya, tapi hati kita nangis. Tapi ketika diberitahu ayat ini powerful banget, Yunda senyum, seneng banget Teh Sonia, seneng luar biasa. Senengnya itu kayak dapat harta 1 miliar. Senengnya itu kayak dikasih rumah yang sangat mewah. Senengnya itu kayak aku menang, I'm the winner, I'm winner ya Allah di hadapan Engkau, ternyata aku pemenang ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah menurunkan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang membuat aku healing ya Allah.
Jadi ternyata healing itu tidak hanya berbicara kita pergi ke pantai, kita menyiapkan dana atau budgeting yang besar. Tapi healing itu sesederhana, teman-teman ambil wudhu, sholat, istighfar, baca Quran dengan penuh penghayatan dan tadabbur yang dalam. Menghadirkan jiwa, pikiran, hati, rasa terkoneksi semua kepada Allah. Itu adalah healing yang sebenar-benarnya. Healing yang menyembuhkan, yang benar-benar menyembuhkan. Yunda pernah gini, waktu Yunda stres banget, ya. Kok Denis tuh bilang gini, sayang udah, kalau kamu lagi stres, kita pergi aja yuk, kita ke Lombok, kita ke Bali, mau kemana? Diminta, ayo mau kemana sayang, kita healing. Pergi ke Lombok, sambil dakwah, sambil healing, pergi ke Lombok. Di sana happy, tapi pulang lagi ke rumah sedih. Ya. Kita mau healing kemana? Healing bertemu sama teman-teman. Di teman-teman kita happy, pulang ke rumah kita sedih. Tapi ketika kita healing bersama Al-Quran, kita menemukan jawaban atas pertanyaan kita selama ini. Kita menunggu-nunggu jawaban atas doa-doa kita selama ini. Maka Allah berikan jawabannya tadi untuk Yunda dan untuk teman-teman semua yang sedang menanti keturunan. Apa kata Allah? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Tenang aja. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya. Tetapi amal kebaikan yang kalian lakukan terus-menerus, walau doa kalian belum dikabul, walau mungkin sekarang beban kalian begitu berat, tapi kalian terus beramal. Terus kalian beramal, meski mungkin kalian disakiti, kalian tetap beramal. Maka apa kata Allah? Itu adalah lebih baik, Masya Allah. Kata lebih baik itu better, ya, lebih baik, ya, itu Masya Allah. Lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk kalian jadikan harapan. Semenjak hari itu Yunda sembuh batinnya, jiwanya, dan bertobat kepada Allah atas perasaan-perasaan ingin menyerah, atas perasaan-perasaan berputus asa, atas perasaan-perasaan ingin mengakhiri hidup. Yunda bertobat kepada Allah dan akhirnya memiliki satu visi yang mantap. Ya Rob, harapanku selama aku hidup, maka mohon bantu agar bisa terus menjadi manfaat. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Ada dua. Ya, ciri orang yang manfaat kata Rasul ada dua. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada orang lain manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Tapi ada lagi kata Rasul, ada dua versinya. Yang kedua, ya, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dekat dengan Quran, belajar Al-Quran, serta mau capek-capek mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ada orang yang baik amalnya, Allah cinta kepadanya, satu, kehadirannya banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, dia mau dekat dengan Al-Quran, dia mau belajar Al-Quran, dia mau mengajarkan orang lain Al-Quran. Ini adalah dua karakter orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekarang kita coba kasih teorinya sedikit. Ya. Bagaimana cara healing dengan Al-Quran? Maka ada 4 tingkatan, ya, kedekatan seorang hamba kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci, bukan sekedar pajangan di dinding rumah ya Teh Sonia. Ya, ada satu cerita menarik seperti ini. Ini dijadikan hikmah ya. Makanya kita berdoa, Allahumma hikmataka ya Allah, mohon jadikan hikmah. Ada cerita seperti ini. Ini cerita powerful sekali menurut Yunda, maka Yunda senang untuk terus menyampaikannya. Ada cerita seperti ini, mohon disimak. Ada ya seorang ibu yang sudah tua renta, memiliki seorang anak laki-laki sematawayang. Lalu seorang anak laki-lakinya ini pergi bekerja di luar negeri. Akhirnya si ibu tinggal sendirian di dalam rumahnya yang sangat kumuh.
Mereka miskin. Miskin papah lagi, nggak punya apa-apa. Akhirnya karena ditinggal seorang anak kerja ke luar negeri, si ibu sehari-harinya ini dagang. Dagang kue. Ya, sehari-harinya dagang. Kemudian tetangga kasihan ngelihat si ibu. Tetangga datangin si ibu dan berkata, "Wahai ibu, kemana anak ibu? Kok kasihan sekali kerja sendirian setiap hari? Emang nggak punya keluarga?" Si ibu bilang, "Ada anak saya, tapi anak saya sedang bekerja di luar negeri." "Wahai ibu, apakah anak ibu tidak mengirimkan uang kepada ibu?" Si ibu menjawab, "Anak saya tidak mengirimkan uang. Dia hanya mengirimkan kertas-kertas koran kepada saya." Tetangga murka. Itu benar-benar anak durhaka, wahai ibu. Bisa-bisanya dia melihat ibunya miskin. Sudah dalam keadaan yang tidak bisa untuk bekerja. Bisa-bisanya dia tidak mengirimkan uang, melainkan hanya kertas-kertas biasa yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Tetangga akhirnya karena kasihan datang ke rumah si ibu mau ngasih bantuan. Ketika berada di rumah si ibu, "Wahai ibu, bolehkah saya bertanya satu kali lagi?" "Silahkan." "Wahai ibu, bolehkah saya melihat kertas-kertas koran yang anak ibu kirimkan kepada ibu setiap bulannya?" Si ibu dengan penuh air mata, "Jangan," kata si ibu, "jangan. Nanti kalian menganggap anak saya anak durhaka. Jangan, sudahlah biar saya saja yang simpan." "Tidak, wahai ibu, saya pengen lihat." Dengan perasaan berderai air mata, si ibu mengambil itu kertas-kertas koran, ditunjukkan kepada tetangga, tetangga yang melihat kaget. Terdiam sejenak, lalu tetangga itu mengatakan, "Wahai ibu, ini bukan kertas koran biasa, ini dolar, wahai ibu. Dan dolar itu lebih tinggi nilainya daripada rupiah, wahai ibu." Masya Allah. Si ibu yang tidak bisa membedakan mana rupiah, mana dolar, dan mana kertas koran, akhirnya tidak mengetahui kalau di rumahnya ada harta yang begitu banyak yang dikirimkan anaknya setiap bulan. Hikmahnya apa, Teh Yunda? Hikmahnya, kadang-kadang kita punya Quran di dalam rumah, kita pajang, ya, sampai berdebu. Kita biarkan seperti seorang ibu tadi membiarkan dolar-dolar yang dikirimkan anaknya tidak dia gunakan karena dia tidak tahu manfaatnya. Ya, kita pun seperti itu. Kita biarkan Quran berdebu di rumah. Kita biarkan tidak kita baca karena kita merasa Quran tidak bisa memberikan manfaat. Quran tidak bisa dibelanjakan. Quran tidak bisa menghadirkan kebaikan dalam rumah. Maka kita biarkan. Padahal ternyata apa yang dikirimkan anaknya berupa dolar itu lebih tinggi nilainya daripada rupiah. Apa yang ada di dalam rumah kita yaitu Al-Quran itu lebih tinggi nilainya daripada tabungan. Apa yang ada di dalam rumah kita yaitu Al-Quran itu lebih besar maslahatnya daripada emas-emas yang kalian simpan. Saya nyimpan emas juga, Teh. Saya punya tabungan juga. Tapi ketika naik iman kita, kita dekat dengan Allah, yang lebih berharga itu bukan emas dan tabungan, melainkan Al-Quran. Saya bahagia sekali. Saya punya harta, saya punya dulu kode niskaya, tapi nggak bahagia. Ya, sedih. Berkepanjangan, punya harta digeloncorkan untuk inseminasi, sedih karena tidak berhasil. Akhirnya harta yang saya punya satu-satunya selain keimanan adalah surat cinta dari Tuhan, yaitu Al-Quran. Masya Allah. Satu-satunya yang kita punya. Kita nggak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Rasulullah. Satu-satunya yang mata ini bisa lihat, dan itu adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Ketika kita rindu Allah, buka Quran. Ketika kita rindu Rasulullah, buka Quran. Ketika kita sedih, buka Quran. Ini, ketika Rasulullah sedih, lihat. Ada satu surah, ini surah favorit Yunda. Ada satu surah luar biasa, yang ini diturunkan ketika Rasul amat sedih. Bunda Khadijah berpulang. Anaknya berpulang. Ya. Kemudian sahabatnya tak nampak. Ya, Jibril tak datang. Ya. Rasul sangat sedih. Pada saat itu Rasul naik ke atas bukit. Hampir setiap hari, bahkan dikatakan oleh para ulama, Rasul naik ke atas bukit itu sekitar 2 minggu atau sampai kisaran 1 bulan. Bayangin, galaunya Rasul juga kadang berkepanjangan, teman-teman. Kenapa Rasul galau? Pertanyaannya, karena pada saat itu wahyu belum turun lagi. Kalau bahasa kita,
ini beneran nggak ya saya diangkat jadi nabi kan gitu. Ini beneran nggak ya saya nih mau diangkat kan gitu. Ibarat kita mau diangkat jadi pejabat, tapi kok nggak ada MOU-nya, kok nggak ada kontrak selanjutnya, kok dana nggak cair-cair kan gitu. Nah Rasul juga galau. Pada saat itu wahyu terhenti cukup lama, ya. Wahyu terhenti cukup lama, akhirnya Rasul naik tuh ke bukit, kemudian menengadah ke langit. Sedihnya Rasul ada satu, wahyu lama tidak turun. Dua, Rasul juga sedih karena kiblat kita itu menghadap kepada Masjidil Aqsa, sama seperti orang-orang kafir gitu kan. Nah, padahal kita Rasul menginginkan kiblatnya itu berbeda. Nah, maka dipalingkan oleh Allah nanti kiblat itu menghadap kepada Masjidil Haram. Ya, ada dua kesedihan Rasul. Satu, karena wahyu tidak turun. Dua, karena kok kiblat kita diolok-olok ya gitu. Ya. Nah, pada saat itu ya Rasul sedih banget, Rasul galau banget. Nah, Rasul healingnya dengan Quran nih. Rasul aja healingnya dengan Quran. Maka jangan cari penyembuhan yang lain selain Al-Quran. Maka ketika itu satu surat familiar yaitu surat Ad-Duha. Diturunkanlah surat Ad-Duha. Silahkan teman-teman buka Quran surat Ad-Duha. Kita sama-sama buka. Ini merupakan surah yang sangat powerful karena pada saat itu ini adalah surat yang menghibur Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ada 11 ayat. Lihat teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lihat teman-teman. Wadduha. Allah berjanji demi waktu. Di situ demi waktu duha. Di dalam Al-Quran ada dua waktu. Yang pertama Allah berjanji pada waktu duha. Dan Allah berjanji pada waktu malam. Jadi ada khasiatnya. Satu, waktu duha ini baik sekali untuk kita beribadah. Maka teman-teman yang belum sholat duha, ya jangan tinggalkan sholat duhanya. Kemudian waktu malam. Allah berjanji pada dua waktu ini. Nah, lihat di ayat keduanya, walaili idza saja. Kadang-kadang waktu duha itu waktu yang sunyi karena teman-teman pada sibuk kerja. Makanya hanya orang-orang yang luar biasa yang ketika dalam keadaan sibuknya, sunyinya, dia mau beribadah kepada Allah. Lihat, ketika Rasul sedang sedih, ketika Rasul sedang galau, turunlah Quran surat Ad-Duha ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau dan Allah tidak membenci engkau. Ada dua hal. Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Jadi kalau udah pakai bahasa kamu, ya ingat, kita coba sedikit saja bahas tafsir, sedikit saja. Kalau dalam bahasa Quran, dipakai kalimat belakangnya itu adalah kamu, mu, yang walaupun itu diperuntukkan untuk Muhammad, tapi itu Allah mention secara japri, pribadi. Ya, kalau pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, kalau pakai katanya ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti bahasanya bahasa broadcast ke semua. Semua di broadcast, nggak khusus, nggak spesial. Ya. Tapi kalau misalnya pakai kalimat, ya pakai kalimatnya itu adalah
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu, Allah tidak meninggalkanmu, wahai Yunda. Allah tidak pula membencimu, wahai Yunda. Maka itu adalah japrian langsung dari Allah untuk kita semua. Untuk Teh Sonia, untuk Teh Sylvia, untuk Kang Aufa, itu adalah japrian dari Allah. Lihat, ketika teman-teman sedih, Allah japri langsung. Bayangkan Allah mengelus kepala kita, memeluk, mendekap diri kita sambil berkata, aku tidak meninggalkanmu, wahai hambaku. Dan aku tidak membencimu, wahai hambaku. Engkau miskin bukan karena aku benci. Justru karena aku cinta. Kalau engkau aku berikan kaya, engkau jauh dariku, nanti engkau nggak pulang kepadaku. Engkau tersesat di neraka. Engkau belum aku berikan jodoh, bukan karena aku meninggalkan doa-doamu. Tapi karena aku sangat merindukanmu. Ketika engkau berdoa lebih lama, lebih khusyuk, lebih dalam, engkau bangun sepertiga malam, betapa bahagianya aku, wahai hambaku. Kalau Allah bisa ngomong, Allah akan bilang demikian. Ya. Engkau hari ini belum mendapatkan harta dan engkau sangat sulit dalam kehidupan sehingga kadang-kadang engkau merasa seperti layaknya perasaan Sayyidah Fatimah. Bukan karena aku benci kepadamu dan bukan karena kamu hina, wahai hambaku. Justru Sayyidah Fatimah dengan kesusahan hidupnya karena aku pengen menjadikan dia pemuka. Salah satu pemuka wanita yang ada di surga. Dan aku ingin kamu wanita biasa, wahai hambaku. Aku ingin kamu mencapai derajat seperti derajatnya Sayyidah Fatimah. Jadi Allah, ketika Allah menurunkan Quran surat Ad-Duha ayat ketiga ini, Rasul benar-benar tertawa, tersenyum, bahkan dikatakan Rasul sumringah. Ya, bayangin gimana wajah Rasul yang sangat tampan, sangat rupawan, tersenyum loh. Jibril datang, kasih ayat ini, Rasul seneng banget. Kayak dapat harta miliaran. Kayak dapat rumah yang begitu mewah. Sama mungkin perasaan Rasul. Seperti perasaan Yunda tadi ketemu Quran surat Al-Kahfi, ayat 46. Ketika Rasul ketemu ayat ini, tuh seneng banget kayak seorang anak diberikan mainan banyak banget. Wah, seneng banget gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Artinya apa? Hari ini mungkin kamu sakit, kamu sedih, kamu kecewa, tapi sedih di dunia tidak selamanya sedih. Kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang kamu di bawah, kadang kamu di atas. Allah menguji kamu untuk melihat siapakah di antara kamu yang paling baik keimanannya dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan kamu sedang naik, kamu tetap beriman kepada Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk kamu jadikan harapan. Ya. Kemudian apalagi Allah tuh mention lagi, jangan sedih, jangan galau. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah dia mendapatimu seorang yatim lalu dia melindungimu? Jadi Allah tuh kayak mention, ya Muhammad, bukankah aku yang melindungi kamu? Bukankah selama ini aku yang cukupi kebutuhanmu? Maka bergantunglah kepadaku. Bayangin, jadi Allah tuh kayak maksa banget, ayolah bergantung kepada aku, jangan bergantung kepada suamimu, jangan bergantung kepada jabatanmu, jangan bergantung kepada kemampuan finansialmu, karena dulu Yunda bergantung kepada kemampuan finansial, akhirnya udah nggak bisa hamil, yuk kita inseminasi, nggak bisa hamil, yuk kita bayi tabung, akhirnya patah semuanya, dipupuskan oleh Allah, kenapa? Udah, apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa, aku yang melindungimu. Ya. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Nih, kadang-kadang jomblo teh suka termenung, galau, bingung. Kenapa ya hilal nggak kelihatan? Apa ya yang salah dalam diri aku? Perasaan aku nggak jelek-jelek amat, bengong teh. Diem. Gimana lagi ya caranya supaya dapat jodoh terus gitu? Ya, Allah bilang, Allah mention, Allah tuh kayak seolah-olah Allah tuh pengen tampil banget loh, gitu. Allah tuh kayak, ada aku, wahai hambaku, ayo sebut aku, ada aku. Apa kata Allah? Wa wajadaka dhallan fahada. Aku yang berikan petunjuk, kamu bingung, aku yang berikan petunjuk. Ayo datang ke aku. Ayo datang ke aku, kata Allah. Ya Allah. Bayangin, kalau ada seorang sahabat ketika kita susah, ketika kita sedih, dia bilang, ayo cerita ke aku, bahagia nggak kita?
Ketika kita butuh duit, ada seorang teman bilang, ayo pinjem ke aku. Bahagia gak kita? Bahagia. Ini Allah yang bilang, ayo ingat aku, ayo minta petunjuk kepadaku, aku akan melindungimu, kata Allah. Wah, itu adalah suatu kebahagiaan. Jadi kayak, wah, saya nggak perlu healing lagi ke pantai, saya nggak perlu jauh-jauh healing, cukup saya healing dengan Al-Quran, saya baca surat cinta dari Allah, dan itu indah banget. Itu mengobati jiwa saya. Ketika jiwa kita sudah bahagia, insya Allah penyakit fisik pelan-pelan akan sembuh. Kemarin ibunya Najah, tahu Najah Hafiz RCTI, itu ibunya Najah dan Kaila itu sempat cerita. Kaila itu ya perlahan-lahan, ya awalnya pada saat kecil itu parah banget. Pada saat kecil itu kan nggak ujuk-ujuk langsung buta Kaila itu, tidak. Tapi awalnya agak susah melihat, kemudian kabur, kemudian bla bla bla. Ya, Kaila itu merasakan demikian dulu. Ya, nggak langsung ujuk-ujuk lahir buta, tidak. Tapi ujung-ujung ada kelainan pada saraf-saraf matanya, sehingga kabur agak susah untuk mencerna atau melihat, mengindra dengan matanya. Akhirnya diterapi itu dengan Al-Quran. Ya, walaupun takdir Allah mengatakan dia harus buta dan menjadi contoh bagi kita. Ya, tapi sempat diterapi dengan Quran, ya, diterapi dengan Al-Quran oleh ibunya, dan sempat Kaila itu bisa menangkap objek di dekat matanya. Itu khasiat Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu dan kita berpasrah, kita bertawakal kepada Allah bagaimana takdir kita. Tapi kita tahu bahwasannya Al-Quran itu adalah asy-syifa. Ya. Asy-syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sifat penyembuh. Dan kita harus yakin Al-Quran adalah penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Bahkan dikatakan siapa yang miskin, dikatakan oleh Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ketika Allah mendapati kamu berkekurangan, maka Allah akan memberikan kamu kecukupan. Apalagi yang teman-teman galaukan? Coba, teman-teman apa yang digalaukan? Coba kita cari jawabannya di dalam Al-Quran. Ya, teman-teman kurang harta nih, kurang duit nih, mau beliin baju baru, THR gitu-gitu ya, terus beliin kue lebaran, atau mungkin mau beli gamis Elbina tapi nggak ada duit gitu ya. Nah, ini ada jawabannya kata Allah, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kamu kekurangan dan aku akan berikan kamu kecukupan. Entah itu tidak hanya dalam bentuk hadiah, tapi kecukupan hati, qanaah, jiwa yang selalu menerima. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ya, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Makanya tadi Yunda bilang, afirmasi positif salah satu bentuk syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Jadi ini nyambung. Dari yang awal Yunda sampaikan, afirmasi positif, menerima, berterima kasih, itu adalah perwujudan daripada surat Ad-Duha. Ya. Ketika kita sedih, Allah turunkan Jibril menyampaikan surat ini kepada Rasulullah. Allah mention secara pribadi di japri Rasulnya, aku tidak meninggalkanmu, aku tidak membencimu. Bahagia. Dan ketika kita sudah bahagia, syukur lagi kepada Allah, dan bentuk syukur itu adalah dengan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi teman-teman, healing bersama Al-Quran itu adalah metode penyembuhan yang sudah nyata khasiatnya. Bahkan orang yang ada di depan teman-teman ini adalah orang yang sembuh dengan Al-Quran. Ada 4 ya, tadi Yunda belum sampaikan, ada 4 tingkatan healing bersama Al-Quran. Ini silahkan. Ya, teman-teman nyaman di mana, Yunda nggak mau paksain. Teman-teman nyaman di mana 4 tingkatan ini silahkan dilakukan. Karena orang ada yang healingnya sukanya di Indonesia ya, Teh Sonia. Ada yang orang healing, kalau Indonesia mas itu namanya bukan healing. Akhirnya pergi ke luar negeri. Ada lagi, kalau misalnya cuma luar negeri itu emang nggak healing. Nah gitu. Nah begitu pun dengan Al-Quran nih. Healing bersama Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Ya. Mungkin yang standarnya adalah at-tilawah. Ya. Jadi healing bersama Al-Quran itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah healing bersama Al-Quran at-tilawah, sekedar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insa. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu cuma sekedar tilawah doang. Healingnya bersama tilawah saja, contoh membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan suara yang merdu, itu pun healing. Teman-teman bangun sepertiga malam, kemudian baca surat yang teman-teman suka, misalnya Ar-Rahman,
Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terus aja healingnya dengan tilawah, at-tilawah. Silahkan pilih mana yang teman-teman nyaman sehingga menghadirkan perasaan bahagia. Kenapa teman-teman healing? Karena pengen happy. Kenapa teman-teman healing? Karena pengen sembuh dari luka-luka yang ada. Ya, maka Al-Qur'an punya caranya. Satu dengan at-tilawah. Silahkan baca surat atau ayat favorit masing-masing. Yang kedua, setelah at-tilawah, ada lagi yang namanya at-tadabbur. Ya, at-tadabbur. Apa itu at-tadabbur, Teh Yunda? Artinya, dia nggak cuma baca, tapi dia paham maknanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nangis dia tuh. Kalau dia dicintai dan disayangi orang tuanya, dia bisa begitu bahagia. Ini dia dicintai Allah. Dan dia bisa menyebut nama Allah yang Maha Suci. Bahagia sekali dia. Dengan bismillah aja udah bisa bahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Sedih dia tuh. Ya. Karena banyak pujian yang dia harapkan dari makhluk, bukan dari Allah. Dan pujian itu kadang-kadang diperuntukkan untuk dirinya, bukan untuk Tuhannya. Sedih dia tuh. Ya. Jadi at-tadabbur, kadang-kadang orang kebanyakan itu at-tilawah lupa at-tadabbur. Padahal gini, misalnya Teh Sonia, Yunda baca puisi, sedih banget, Yunda udah nangis. Udah kayaknya Yunda penuh penghayatan, Yunda udah sedih banget sampai misek-misek. Tapi Yunda baca puisinya bahasa Mandarin, yang tahu cuma Yunda sama suami doang. Teh Sonia bisa ikutan nangis nggak? Nangis juga sih, nangis. Karena nggak tahu. Nangisnya karena apaan yang dibilang Teh Yunda, saya nggak paham kan gitu. Ya. Nah, begitupun dengan Quran. Kadang ada Quran yang sangat powerful bagi orang lain karena dia tahu maknanya, tapi tidak powerful untuk kita karena kita nggak paham apa maksudnya. Ya, maka bisa dengan at-tadabbur, ya, tadabbur yang dalam, bisa dengan guru, ya, belajar tafsir, ya, cari guru tafsirnya, belajar per ayat, pelan-pelan, dalami maknanya. At-tilawah sudah, healing bersama at-tilawah, baca dengan suara yang indah. Allah senang ketika kita baca Quran dengan suara yang indah. Yang kedua, at-tadabbur, pahami maknanya, jangan cuma sekedar dibaca, tapi pahami maknanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-amal. Ya, al-amal ini selain diamalkan, Qur'annya dijaga. Banyak orang menghafal Al-Qur'an, tapi akhlaknya bukan akhlak Al-Qur'an. Banyak sekali. Ya. Banyak para penghafal Al-Qur'an di pondok dia menghafal Al-Qur'an, keluar daripada pondok dia Korea edik. Banyak. Makanya yang perlu dilakukan healing bersama Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, al-amal, al-hafiz, sekalian dijaga Qur'annya. Ya, dijaga. Bagaimana cara menjaga Al-Qur'an? Maka katakan pada diri kita, kita berbeda. Kita berbeda. Guru Yunda selalu bilang, Yunda, kita berbeda. Bukan kita membeda-bedakan diri atau mengeksklusifkan diri, tidak. Tapi bilang, orang beriman itu berbeda. Kalau orang kafir, sehari-harinya nggak ingat Allah, karena memang mereka nggak mau ingat. Tapi orang beriman itu berbeda. Dia bekerja, orang kafir bekerja sama. Tapi orang kafir bekerja untuk dunia. Orang beriman bekerja untuk akhiratnya. Untuk bisa bayar zakatnya. Untuk banyak sodakohnya. Ya. Orang kafir itu sehari nggak baca kitab sucinya ya biasa. Tapi orang beriman tuh nggak bisa. Orang beriman itu harus punya waktu dengan Al-Quran. Makanya katakan pada diri kita, kita berbeda. Kita berbeda. Untuk masuk surga itu nggak mudah. Karena kalau mudah, hadiahnya itu adalah piring cantik. Iya kan? Maka katakan pada diri kita, kita berbeda. Ketika kita males nih, males buka Quran, males untuk lebih enak nonton Netflix daripada buka Quran, katakan pada diri kita, kita berbeda. Tempat kembali yang saya inginkan adalah surga. Maka saya harus berusaha selama di dunia ini. Kita berbeda. Ya. Maka kita akan menjaga Al-Quran. Kalau kita mau berbicara, kita pikir panjang tuh. Apakah kalimat ini adalah kalimat bil hasanah, kalimat yang baik? Yang kalau saya ucapkan Allah senang atau tidak? Nah, itu adalah akhlakul Qur'ani, akhlak Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, dia juga amalkan Quran, dan dia jaga Quran dalam perbuatannya.
Sehingga kalau orang melihat dia, itu seperti Quran berjalan. Masya Allah. Seperti Ustadz Adi ya, Masya Allah. Al-Quran terpancar pada matanya, terpancar pada pikirannya, terpancar pada lisannya, terpancar pada perbuatannya. Luar biasa. Karena berbeda. Ustadz Adi itu udah kelihatan berbeda daripada kita. Bahkan coba, Ustadz Adi itu usianya berapa sih? 40-an ya, Teh Sonia ya? 40-an. Hadirkan seorang laki-laki berusia 40-an. Coba bandingkan, dudukkan dengan Ustadz Adi, berbeda. Maka bilang sama diri kita, kita berbeda. Kalau kita menginginkan surga, aktivitas kita sehari-hari harus banyak dengan Al-Quran. Itu yang dinasihati Ustadz Adi. Kita berbeda. Orang kafir bekerja, kita juga bekerja, tapi bekerja kita dengan Al-Quran. Ya, apa yang ada di Al-Quran itu yang kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ad-dakwah. Setelah kita sudah at-tilawah, kemudian kita sudah at-tadabur, kita sudah al-amal dan al-hafiz, ya kemudian yang terakhir adalah kita kita mendakwahkan Al-Quran. Kita mendakwahkan Al-Quran, ya. Bagaimana caranya mendakwahkan Al-Quran, Teh Yunda? Ya, salah satunya adalah sehari-hari, ya. Teman-teman bisa baca, teman-teman bikin reviewnya, teman-teman upload. Biar ketika Allah bertanya, nanti handphonenya digunakan untuk apa? Ternyata selama hidup, handphonenya digunakan untuk mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran. Makanya Rasul tadi mengingatkan kita, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk belajar Al-Quran dan mau mengajarkan orang lain Al-Quran. Ya, maka tidak ada aktivitas yang lebih baik daripada aktivitas dengan Al-Quran. Lihat, Al-Quran itu diturunkan daripada pencipta yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan oleh zat yang maha baik. Lihat ya, Al-Quran diturunkan oleh zat yang maha baik. Diberikan kepada manusia terbaik. Diturunkan di bulan paling baik. Maka orang yang dekat-dekat dengan Al-Quran akan menjadi manusia yang baik. Yunda ulang, mungkin jadi quotes ya hari ini. Karena kalau kajian Yunda pasti pada minta quotes. Lihat, ya, Al-Quran ya diturunkan dari zat yang terbaik, diturunkan kepada manusia paling baik, diturunkan pada waktu yang terbaik. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi manusia yang baik. Kita nggak perlu kok menjadi manusia yang terbaik, kita cukup menjadi manusia yang baik. Baik itu seperti apa, Tayunda? Baik itu adalah orang yang mau nurut kepada Robnya, sayang dan cinta kepada sesamanya, dan rindu untuk pulang ke surganya. Udah sederhana itu. Ya, sesederhana itu. Maka mungkin itu ya teman-teman, waktunya mungkin biar cukup untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada sedikit hikmah, ibroh yang bisa diambil, dan mudah-mudahan benar-benar hari ini kita bisa healing, kita bahagia lagi, dan kita benar-benar optimis untuk terus berharap kepada Allah dan meyakini bahwasannya Allah tidak akan ingkar janji. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, Yunda kembalikan kepada Teh Sonia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Teh Yunda. Tadi beneran diajak healing kita ya sambil praktek. Kayak jadi nangis-nangis juga Teh. Nyampe dapat tisu ini. Masya Allah. Nah, insya Allah hari ini ada tanya jawab ya untuk sahabat Bina terpilih. Boleh langsung yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Operator boleh tolong dibantu. Masya Allah banyak sekali ya. Kepada ini nih yang Teh Tasya R. Fauziah, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ya Teh Yunda. Perkenalkan saya Tasya dari Bandung. Gini Teh, aku Teh mau nanya ya. Tadi juga pertanyaannya udah saya input di kolom komen gitu. Karena ini tuh kayak kayak apa ya, ganjel gitu di diri saya itu kayak banyak gitu teman-teman yang udah kayak nikah duluan kayak gitu. Terus bagaimana sih Teh amalan healing di dalam Al-Quran? Adakah surat khusus gitu yang diperuntukkan untuk teman-teman yang
masih single gitu, terus galau, terus terus Iya, kayak iya. cemas gitu, mencemaskan masa depan gitu, karena itu yang kadang jadi beban moral untuk teman-teman sekarang gitu. Iya, Mungkin Masya seperti Allah. Ini pertanyaannya bagus banget. Terima kasih ya Teh Tasya. Yunda nunggu banget ini pertanyaan. Jadi langsung aja ya Teh Sonia. Boleh Teh, Ya, ini juga mewakili banyak pertanyaan, termasuk benar. pertanyaan Ini MC kayaknya Teh. benar banget. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Tasya tadi bertanya ke kita semua, ada nggak sih amalan ya atau ayat di dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk healing? Jadi kan di dalam Al-Qur'an tuh banyak ayatnya. Nah, terutama untuk kita yang jomblo mungkin ya. Sebenarnya hanya ada satu ayat, ya. Bukan hanya ada satu ayat, semua ayat, ya maaf. Semua ayat di dalam Al-Quran adalah healing untuk kita. Karena gini, Teh Tasya, kebutuhan kita, keinginan kita itu berbeda-beda, ya kan? Maka disebutkan metode healing paling baik adalah ketika engkau buka Quran, engkau cari ayat yang bisa menenangkan hatimu sesuai dengan apa yang kamu cari. Misal, ketika Yunda sedang galau, nggak punya keturunan, sampailah Yunda pada tadi Quran surat Al-Kahfi ayat 46, ya kan? Atau misalnya Teh Tasya galau tentang masalah jodoh, ya. Apa yang bisa menguatkan Teh Tasya? Quran surat Ar-Rum ayat 21, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu bagi orang-orang yang mau berpikir supaya jomblo nggak overthinking, yuk berpikir Quran surat Ar-Rum ayat 21 aja kata Allah. Ya, apa kata Allah di situ Teh Tasya? Ini kan beberapa ayatnya saja. Semua ayat itu powerful, ya. Cuman kadang-kadang yang ngena atau yang relate dengan diri kita mungkin ada beberapa ayat. Nah, bagi yang jomblo itu lihat, ya. Salah satu tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, ya. Maka Teh Tasya harus yakin, maka fokus Teh Tasya saat ini adalah melayakkan diri saja, ya. Dan ridho, menerima, ya Allah, saya menerima saya sendiri, ya, dan saya yakin pasangan saya sudah ada dan pasangan itu adalah bagaimana diri saya sekarang. Nah, Yunda kasih satu ayat yang sangat menampar-nampar kita semua. Jadi jawabannya semua ayat adalah powerful. Semua ayat bisa digunakan untuk healing. Cuman masalahnya kita mau pakai hati kita tidak ketika membaca ayat itu. Buka Quran surat Muhammad ayat 24. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci? Masya Allah. Jadi semua ayat Al-Qur'an powerful. Yang membuat tidak powerful untuk kita, kenapa ke Yunda ngefek, ke kalian gak ngefek misalnya? Gitu. Jawabannya ini. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka yang sedang terkunci? Maka kalau hatinya sedang terkunci, hatinya dulu yang disirami dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, dengan bersyukur, dengan zikir kepada Allah. Kalau hati sudah terbuka, maka nanti mudah bagi Allah untuk membuat kita merasa, wah, ayat ini menyembuhkan aku. Ya, jadi itu Teh Tasya. Wallahu a'lam bishawab. Izin ya Yunda sambil ayat keberapa? Quran surat Muhammad ayat 24. Yunda sambil di mobil ya. Ko Denis udah ini dia, dutan kayaknya udah takut telat. Yunda sambil di mobil ya, Teh Sonia dibimbing aja, mangga. Oh ya baik Teh. Insya Allah tadi semoga menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama juga ya Teteh ya. Tadi Quran surat Ar-Rum ayat 21. Insya Allah nih, jadi untuk para singlilah pantaskan diri dulu aja gitu dan jangan khawatir karena Allah sudah persiapkan jodohnya ya, Masya Allah. Sebenarnya ini pengen masih berlama-lama Teh sama Teh Yunda, pengen banyak sharing dan tanya tapi karena terbatasnya waktu Teh, mungkin langsung ke closing statement dan jika Teteh berkenan Teh untuk memimpin doa. Iya boleh. Kita baru nyampe mobil lagi nih. Doain ya, semoga berkah. Amin, amin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement-nya tadi udah sih, yaitu adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Zat yang Maha Baik,
diturunkan kepada manusia terbaik, dan diturunkan pada bulan yang paling baik, maka orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Sudah, itu saja. Jadi kalau pengen jadi manusia yang baik, dekat-dekat dengan Al-Quran, jangan sibuk healing ke sana kemari, karena healingmu sangat dekat. Sedekat kamu membaca mushaf-mushaf Quranmu. Sedekat kamu menghadirkan hatimu ketika kamu membaca Al-Quran. Healingmu yang paling dekat dan yang paling berarti adalah ketika kamu bersujud, ketika membaca surat cinta dari Tuhanmu, dan meneteskan air mata taubat karena mengakui segala kezaliman dirimu. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang tumbuh terus rasa cintanya kepada Allah, insya Allah. Ya, baik. Izin Teh Sonia, kita langsung doa ya. Ya, boleh Teh. Baik teman-teman, dihadirkan hatinya. Kita mohon ampun dulu ya kepada Allah. Jangan sampai sia-sia pertemuan kita hari ini, lelahnya teman-teman dari pagi menuntut ilmu sampai siang. Mungkin ada beberapa aktivitas yang keskip, tapi mudah-mudahan ini menghadirkan nilai-nilai pahala dan kebaikan di sisi Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Diucapkan bersama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah ya Allah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Segala kezaliman diri kami ya Allah. Segala maksiat yang kami kerjakan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, ampuni diri kami yang berlumuran dosa. Kami malu ya Allah, dipandang baik oleh makhluk-Mu. Padahal sebenarnya kami bermaksiat di belakang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menerima segala ketentuan dari-Mu ya Allah. Kami ikhlas. Kami ridha ya Allah. Kami menerima ya Allah. Kami menerima diri kami tidak sempurna. Kami menerima pasangan kami tidak sempurna. Kami menerima anak-anak kami pun tidak sempurna. Kami menerima ya Allah segala penyakit yang Engkau berikan. Kami menerima ya Allah penghidupan yang Engkau titipkan. Kami menerima ya Allah. Kami ridha ya Allah. Maka mohon ridhailah kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun telah tiada ya Allah. Izinkanlah kami menjadi pahala jariah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Izinkanlah kami bisa memberikan mahkota kebahagiaan untuk kedua orang tua kami. Memberikan jubah kemuliaan untuk kedua orang tua kami. Dengan menjadikan diri kami anak-anak yang salih-salihah.
hamba yang Engkau cintai ya Allah. Ya Rob, sebaik-baiknya pengharapan adalah pengharapan kami kepadamu ya Allah. Jauhkan daripada harapan-harapan duniawi yang hampa, yang kosong, yang semu ya Allah. Dekatkan kami hanya kepada Engkau. Allahumma ala dzikrika, bantu kami untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami menjadi ibadah yang terbaik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma innaka afuun. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang memaafkan hamba-hambanya dan menyukai hamba-hambanya meminta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Jazakumullah khairan alhamdulillah. katsiran Teh Yunda, Masya Allah. Semoga Teteh selalu sehat dan berkah ya Teh setiap aktivitasnya, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah dari pagi sampai siang ya Masya Allah, dan tadi Masya Allah banget sesi healing bareng Al-Quran yang tadi dibahas sama Teh Yunda, Masya Allah. Nah teman-teman jangan lupa untuk membuat resum, karena resum terbaik akan mendapatkan hadiah baju lebaran dari Abina. Insya Allah juga ke depannya nih teman-teman, kita akan bertemu lagi di bulan Syawal dengan kajian yang tentunya berbeda nih ya. Dan insya Allah gitu, insya Allah kita juga sedang berikhtiar gitu ya, untuk supaya kita bukan hanya online tapi juga offline. Jangan lupa untuk terus follow binamuslimah.id, terus juga kalau misalnya ingin melihat lagi nih tadi yang udah dibahas sama Teh Yunda apa aja gitu ya, bisa cek di webnya binamuslimah.id. Resum terbaik, jangan lupa ya caranya itu dibuat resumnya, terus di post ke story, tag Elbina Hijab, binamuslimah.id, dan juga para pemateri. Nah, Masya Allah mewakili semuanya mungkin ya, terlebih dari tim Bina Muslimah. Kita mengucapkan banyak banget terima kasih nih untuk sahabat Bina, terlebih yang hadir dari pekan sebelum Ramadan gitu sampai pekan sekarang, kalau dihitung berarti sudah 5 pekan. Seperti yang Teh Silvi bilang, kalau misalnya ini banyak manfaatnya, yuk sahabat Bina, ajak yang lainnya, kita sama-sama belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tadi ya, jadi pribadi yang bisa dekat dengan Al-Quran, supaya kita menjadi lebih mulia gitu, sebagaimana mulianya Al-Quran. Masya Allah. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya di bulan Syawal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.